Rabu 14 Mei waktu Indonesia melalui akun Instagramnya, Dana White dan UFC mengumumkan dua pertarungan penting. Ilia Topuria versus Charles Oliveira untuk UFC 317 bulan Juni dan Dricus du Plessis versus Khamzat Chimaev untuk UFC 319 bulan Agustus. Pengumuman kedua main event ini terutama di divisi lightweight menjadi sangat penting karena pengumuman ini menjawab banyak pertanyaan yang masih menggantung. Selepas kemenangan Jack Della Maddalena pada UFC 315 kemarin, maka jalan bagi Islam Makhachev naik untuk merebut gelar keduanya sudah terbuka. Tetapi pertanyaan-pertanyaan baru justru muncul. Kenapa Islam harus melepaskan gelarnya untuk naik ke kelas welter? Apakah era keemasan UFC masa lalu di mana seorang juara bisa tetap memegang gelarnya dan merebut gelarnya telah berakhir? Dan bagaimanakah peta persaingan di kelas lightweight pasca pengumuman penting ini? Mari kita bahas bersama. Current lightweight champion Islam Makhachev is going to move up to the welterweight division to face Jack Della Maddalena. UFC 317 International Fight Week, June 28th from the T-Mobile Arena in Las Vegas. You all know Ilia Topuria, undefeated, 16-0, vacated his featherweight title. And now he's moving up to lightweight, and he will face former lightweight champion and number 2 ranked Charles Oliveira for the vacant lightweight title. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Pengumuman main event 317 pada International Fight Week Juni nanti akhirnya menjawab banyak pertanyaan. Kemenangan Jack Della Maddalena atas Belal Muhammad pada UFC 315 kemarin sudah membuka jalan bagi Islam Makhachev untuk merebut gelar keduanya. Namun, justru pertanyaan lain muncul. Islam Makhachev diharuskan melepas gelarnya sebelum merebut gelar kelas welter dari Jack Della Maddalena. Padahal, satu hari jelang laga Belal Muhammad versus Della Maddalena, Islam men-tweet sebuah pernyataan kalau dia tidak punya niat untuk melepas gelarnya. Dan di tweet selanjutnya Islam mempertegas hal itu. Dan sekarang kita tahu kalau Islam harus melepas gelarnya. Ilia Topuria yang naik ke kelas lightweight ditantang Charles Oliveira untuk memperebutkan gelar undisputed dan bukanlah gelar interim. Keputusan yang dibuat oleh UFC ini sangat absurd dan bertolak belakang dengan apa yang pernah dikatakan oleh Dana White sebelumnya. Dalam sebuah konferensi pers, Dana pernah mengatakan kalau tidak ada larangan bagi seorang fighter untuk bertarung di dua divisi. Ia hanya mengatakan kalau fighter tersebut akan sangat-sangat sibuk. Listen, if there's a guy that thinks he can do it and wants to defend both belts and has accomplished all these great things, I would have no problem with it. But you're going to be busy. Lagi pula, Islam sendiri sepertinya menyanggupi jika ia tetap bisa memotong berat badannya ke 155 lagi setelah bertarung di 170 pounds. Beda halnya dengan Ilia Topuria yang menyatakan secara terbuka kalau dirinya memang tidak bisa memotong beratnya ke 145 lagi. Di samping itu pula, banyak yang mengkritik keputusan UFC ini di saat Jon Jones yang dianggap seorang juara yang sangat tidak aktif diberikan kebebasan untuk tetap memegang gelarnya, sementara divisi kelas berat sendiri terlihat stagnan. Tom Aspinall yang sebagai pemenang gelar interim seolah dipaksa UFC untuk menunggu Jon Jones kembali dari liburannya hingga Jones siap bertarung. Apa yang terjadi di belakang layar? Padahal jika kita masih ingat di tahun 2023, Alexander Volkanovski yang saat itu ranking 1 pound per pound diberikan kebebasan dan kesempatan untuk merebut gelar keduanya menghadapi Makhachev. Kesempatan ini diberikan UFC sebanyak 2 kali berturut-turut. Dan mungkin mulai saat ini hingga ke depan, kita tidak bisa melihat lagi fighter yang memegang 2 gelar sekaligus seperti Demetrius Johnson, Daniel Cormier, dan bahkan seorang Conor McGregor. Super fight antara Islam Makhachev versus Jack Della Maddalena sendiri belum ditentukan. Selepas perang habis-habisan kemarin, sepertinya Jack harus istirahat lama, paling tidak minimal 4 bulan agar bisa bertarung lagi.
Mungkin UFC pay-per-view di Abu Dhabi bulan Oktober akan menjadi waktu dan tempat yang ideal bagi pertarungan ini. Sementara itu, pemilihan Charles Oliveira dan Ilia Topuria sebagai penantang gelar lightweight merupakan keputusan yang dirasa cukup masuk akal. Ada yang bilang Arman Tsarukyan lebih pantas ketimbang Oliveira. Namun, mundurnya Arman di UFC 311 bulan Januari lalu membuat dirinya harus bersabar dan menahan diri. Terlebih di kelas lightweight sendiri, selain Arman, hanya Charles dan Justin yang dirasa layak untuk mendapatkan kesempatan ini. Walaupun pertarungan antara Ilia dan Islam sepertinya akan masih cukup lama terjadi, tetapi di sosial media tampaknya perang status dan caption tetap terjadi. Ilia yang belakangan kembali merubah nickname-nya yang kemarin The Legend, sekarang kembali memakai nama El Matador. Tak lama setelah main event UFC 317 diumumkan, El Matador memposting di Instagramnya. Di 28 Juni, mimpi yang lain akan jadi nyata. Saya akan menjadi juara di divisi lightweight. Saya mohon maaf sebelumnya, saya hanya bertarung untuk mimpi saya. Sayangnya, Islam rupanya lari. 17-0, Bunga Mawar. Postingan ini sangat ironis karena jika dikatakan Islam lari dari divisi lightweight, maka ungkapan yang sama juga bisa diberikan pada Ilia Topuria sendiri yang lari dari featherweight. Lari dari penantang-penantang gelar lain seperti Movsar Evloev ataupun Diego Lopez. Pertarungan antara Ilia Topuria dan Charles Oliveira akan menjadi sebuah laga yang menarik dan wajib kita tunggu. Pasalnya, inilah kesempatan terakhir bagi Charles Oliveira untuk merebut gelar juaranya kembali. Charles yang kini sudah berusia 35 tahun sudah berada di penghujung karirnya. Tentu baginya, masa-masa prime bertarungnya hanya tersisa maksimal 1 hingga 2 tahun lagi. Sementara Ilia di pertarungan ini sangat diunggulkan. Ilia memiliki kecepatan dan power di pukulannya yang bisa menghancurkan lawannya dengan cepat. Ini bukan kali pertama Ilia bertarung di 155 pounds. Pada Maret 2022 lalu, Ilia sempat bertarung di lightweight menghadapi Jai Herbert. Dan saat itu, Ilia berhasil meng-KO Herbert di ronde kedua. Kemampuannya yang lengkap untuk bisa bertarung di bawah akan menjadi senjatanya untuk mengimbangi kekuatan grappling Oliveira. Pengalaman panjang Oliveira di UFC akan banyak membantunya dalam pertarungan ini, walaupun Ilia punya kepercayaan diri yang tinggi. Ilia harus waspada dengan kekuatan jiu-jitsu Oliveira yang bisa saja memancingnya masuk ke perangkap yang mematikan. UFC 317 yang akan diadakan di Las Vegas, Nevada ini tak cuma diisi oleh Ilia versus Charles saja, tetapi juga di komen eventnya diisi dengan perebutan gelar juara di flyweight antara Alexandre Pantoja menghadapi Kai Kara France, dan laga seru di lightweight lainnya antara Beneil Dariush versus Renato Moicano. Dan gimana menurut kamu? Apakah keputusan Makhachev untuk naik ke kelas welter sudah tepat atau semestinya Makhachev harus mengalahkan Topuria dulu sebelum naik ke kelas welter? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.